warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sahabat kabar Bengkulu. Hari ini kita kedatangan tamu spesial kita, yaitu Kalaksa BPBD Provinsi Bengkulu. Hari ini kita akan membahas konteks strategi penanganan bencana yang ada di Provinsi Bengkulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat posisi ya? Ya, sehat. Sudah lama kita tidak bertemu lagi nih. Hari ini Pak Jaduliwan adalah salah satu kebanggaan Kabupaten Bengkulu, yaitu putra daerah Kabupaten Bengkulu yang bertugas di Provinsi Bengkulu selaku Kalaksa BPBD. Oke, Pak Jaduliwan, dapat kita pahami dengan kondisi alam yang saat ini banyak rawan bencana. Untuk BPBD Provinsi ini menyikapi hal tersebut seperti apa sih? Ya, menyikapi kondisi alam yang cukup ekstrim perubahannya dewasa ini dengan wilayah 10 kabupaten kota ini memang kita cukup ekstra juga, apalagi ada warning dari BMKG untuk kita, dan tentu ini kita sikapi juga baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi kabupaten kota untuk melakukan kesiapsiagaan menghadapi segala bentuk bencana. Yang jelas itu kan kategori bencana itu kita ini ada beberapa. Yang pertama tentu banjir, kemudian tanah longsor, kemudian tumbang, mungkin juga sisi lain ya kan, yang kehidupan masyarakat apa yang hanyut, tenggelam ataupun seperti itu, termasuk kebakaran juga ya seperti itu. Nah, kita BPBD Provinsi Bengkulu dengan fungsi BPBD baik turunan dari BPBD Provinsi Kabupaten Kota dengan fungsi komando, fungsi pelaksana, dan fungsi koordinasi dengan konsep pentahelix strategi. Jadi konsep strategi pentahelix ini, penanganan bencana itu tidak bisa dilakukan sendiri oleh BPBD, tapi seluruh elemen masyarakat. Dalam konteks pentahelix itu kan ada 5, satu pemerintah, kemudian swasta juga, kemudian masyarakat, kemudian akademisi, terakhir ya tentu pada hari ini dalam media. Dan peran media ini sama sangat, ini salah satu kita masyarakat sesuai dengan pasal 26 Undang-Undang nomor 24 tahun 2007 berhak tahu informasi tentang penanganan bencana oleh negara. Itu yang jadi ditambah juga Pak Jaduliwan, banyak juga sahabat kabar Bengkulu bertanya ke kami, misal contoh misalnya ada satu bencana di satu kabupaten, kemana sih yang harusnya tahapan-tahapan yang dilalui biar sampai tembus ke BPBD Provinsi seperti itu? Ya, jadi perlu saya sampaikan pada kesempatan ini, sebenarnya pada dasarnya tentu pemerintahan yang terdekat terbawa. Karena kenapa? Yang tahu persis bagaimana kondisi di lapangan dengan cepat dan tepat itu adalah tentu orang-orang yang paling dekat. Betul. Dalam hal ini tentu pemerintah yang terbawa. Misalnya ya RT, kan kalau kita lihat kepala dusun, terus kepala desa, lurah, camat, baru secara berjenjang. Bisa saja pada saat tertentu itu karena kan zaman sudah canggih, pada saat tetap jalan birokrasinya, kontak yang sampai ke provinsi pun bisa dilakukan. Tapi namun yang terbawa ini harus tahu, jangan sampai begini terbalik. Misalnya saya lebih tahu terlebih dahulu daripada Pak Camatnya misalnya, itu jadi nggak match jadinya. Jadi kan kita juga nanti waktu pengambilan kebijaksanaan terhadap penanganan bencana di daerah fokus tertentu itu jadi bias juga jadinya. Seperti itu. Jadi sahabat kabar itulah, jadi ditambah juga sahabat kabar hari ini sebelum kita laksanakan podcast hari ini, kita juga sudah tadi mengunjungi tempat yang terjadi bencana yang ada di Desa Medan Jaya, Kecamatan Ipu, dan Desa Pulau Makmur. Betul. Kalau untuk melihat visualisasi yang kita sambangi tadi seperti apa? Ya, dalam penanganan bencana kita kan harus tahu gitu, siapa yang bertanggung jawab, siapa yang berbuat, siapa yang melaksanakan, siapa yang pas untuk melakukan penanganan. Seperti ini tadi kan kita lihat, kalau posisi tadi saya mencermati 2 titik tadi ya. Ini tentu tadi di sepanjang daerah aliran sungai. Ini kewenangannya tentu Balai Sungai 7 Bengkulu ya. Nah tadi kita sudah bawa tim dari Balai Sungai untuk melihat tahap awal bagaimana di Medan Jaya tadi maupun di tadi di 1 titik lagi, dan itu pun sudah dilakukan tentu. Nah ini tentu karena ini tadi kan kalau kita lihat selintas cukup besar dananya, bahkan puluhan miliar itu, tentu ini ada hitung-hitungan yang tepat. Mungkin beberapa
kali tim itu akan turun ke sini, dan tentu ini juga kita berdoa. Karena kenapa? Dengan kondisi negara kita yang seperti ini, skala prioritas yang dilakukan oleh pemerintah pusat itu akan lebih cermat. Kenapa? Banyak yang akan ditangani, tapi kondisi keuangan kita terbatas, baik sampai ke kabupaten kota. Nah, kita berdoa saja salah satu yang jadi prioritas itu adalah daerah kita di kecamatan itu yang kita lakukan. Oke, ditambah juga kita kan sudah 2 tahun terakhir kita dilanda COVID, jadi ekonomi kita juga belum stabil ya. Betul. Jadi untuk karena waktunya singkat juga sahabat kabar, jadi ada nggak sih Pak Jadoliwan memberikan arahan kepada masyarakat Kabupaten Bengkulu khususnya ya, tentang seperti apa sih dalam konsep penanganan bencana? Yang jelas dalam konteks penanganan bencana ini ada filosofi. Filosofi penanganan bencana itu jauhkan masyarakat dari bencana, jauhkan bencana dari masyarakat. Itu kalau bisa dipisahkan. Tapi kalau tidak, misalnya tidak bisa, contoh kita dengan gempa, gimana kita menjauhkan? Nah, harmonikan dengan situasi bencana kita lakukan harmonian seperti itu. Nah, pada tatanan yang seperti itu kan dilakukan itu mulai dari pra bencana, pada saat terjadi bencana, pada saat pasca bencana. Penanganan yang begitu kompleks itu tidak bisa dilakukan oleh unit terkait, oleh Basarnas saja, oleh dinas sosial saja, pemerintah kabupaten tertentu saja. Tapi secara yang seperti saya sebutkan tadi, strategi pentahelix tadi, semua elemen masyarakat itu harus terlibat. Dan bahkan paradigmanya pun sekarang pun berubah. Kalau dulu masyarakat jadi objek pada saat tanggap darurat, sekarang ini masyarakat harus terlibat dalam penanganan bencana. Nah, jadi masyarakat bukan jadi objek semata lagi, tapi sudah bagian dari orang dalam sistem orang yang melakukan penanganan bencana. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tentu adalah sinergi dan kolaborasitas antara seluruh tatanan birokrasi, mulai dari BNPB, provinsi, ada BNPB artinya pemerintah pusat, kemudian BNPB provinsi artinya pemerintah provinsi, kemudian kabupaten kota, ini dengan Forkopimda, dengan komunitas masyarakat, dan yang sebutkan 5 tadi. Terakhirnya, jangan lupa seluruh aktivitas dalam penanganan bencana masyarakat berhak untuk mengetahui. Inilah yang masuk di dalamnya adalah media dalam ini. Dan saya terima kasih ini sudah diberi kesempatan bisa mempublikasi bagaimana strategi penanganan bencana sedikit walaupun sebentar kita melalui Kabar Bengkulu ini. Harapan kita hari-hari ke depan ini bisa terkhusus untuk penanganan bencana di Kabupaten Bengkulu terkhusus. Ini bisa masyarakat Bengkulu secara lebih banyak tahu bagaimana penanganan bencana baik yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun kabupaten sendiri. Oke, sahabat kabar, sedikit tapi pasti jelas dan padat. Jadi sahabat kabar, di sela-sela kegiatan Pak Jadoliwan ini tadi setelah monitor yang terjadi bencana tadi, jadi kita arahkan untuk kita ngobrol sekitar. Jadi kita waktunya juga terbatas. Jadi kita tutup dulu bicara sekat ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.